Diklaim jatuhkan banyak jet Rusia, pilot tempur hantu Kiev ternyata hanya mitos. Selama berminggu-minggu, seorang pilot pesawat tempur Ukraina tidak dikenal yang dijuluki Ghost of Kiev atau hantu Kiev telah memikat publik dan media internasional. Namun militer Kiev mengakui sosoknya tidak ada di dunia nyata, melainkan hanya mitos yang menjadi simbol perlawanan heroik terhadap invasi Rusia. Sosok pilot fiktif hantu Kiev telah ramai terpampang di mana-mana, mulai dari t-shirt hingga NVT. Sekarang, Angkatan Udara Ukraina mengatakan hantu Kiev tidak pernah ada, meskipun mitos itu sudah mati. Pengamat perang mengatakan penyebarannya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana informasi diproses dalam perang, di mana wartawan berjuang untuk mengakses garis depan. Seperti kebanyakan legenda, asal-usul hantu Kiev diselimuti misteri, tetapi tidak diragukan lagi didukung oleh mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang mentweet gambar pilot pesawat tempur bertopeng yang diklaim telah menembak jatuh 6 jet tempur Rusia dalam beberapa jam setelah invasi Moskow. Ketika Kementerian Pertahanan Ukraina pada bulan Maret mentweet sebuah video yang memuji Mayor Stepan Tarabalka yang tewas dalam pertempuran udara yang dianugerahi medali Anumerta untuk keberanian penggunaan internet menghubungkan titik-titik itu. Lebih liarnya lagi, Tarabalka diklaim para pengguna internet telah menjatuhkan 40 pesawat Rusia. Komando Angkatan Udara Ukraina menulis di halaman Facebooknya bahwa Tarabalka bukanlah hantu, dia juga tidak menjatuhkan 40 pesawat musuh. Hantu Kiev adalah legenda pahlawan super yang karakternya diciptakan oleh orang Ukraina, kata komando tersebut seperti dikutip NBC News. William Alberque, Direktur Strategi Teknologi dan Kontrol Senjata untuk Institut Internasional untuk Studi Strategis, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di London, mengatakan bahwa mitos hantu dirancang untuk meningkatkan moral di dalam negeri dan untuk sementara itu berhasil. Itu adalah langkah yang sangat cerdas untuk memiliki seruan di mana semua orang bisa jatuh, dan bagi saya itu murni untuk pesan internal bagi Ukraina untuk bersatu di belakang bendera. Ditambah lagi, sangat sulit untuk diverifikasikan, bisa dibilang dia menembak jatuh 100 pesawat dan dalam tahap propaganda perang. Anda tidak perlu membuktikannya. Mitos muncul dalam beberapa jam setelah konflik pecah dan ketika ketakutan Ukraina akan penyerahan total berada pada puncaknya. Baik Barat maupun pejabat di Kiev tidak tahu berapa lama mereka bisa menahan serangan gencar. Mereka tidak tahu bahwa mereka bahkan akan bangun keesokan harinya. Jadi mereka hanya punya sedikit waktu untuk khawatir akan ketahuan, kata Alberque. TV pemerintah Rusia siarkan simulasi nuklir bawah laut lenyapkan Inggris dari peta. Stasiun televisi pemerintah Rusia menyiarkan video simulasi dalam serangan drone nuklir bawah laut melenyapkan wilayah Inggris dari peta dunia. Tayangan itu disertai desakan penyiarnya Dmitry Kiselyov agar Presiden Vladimir Putin melakukannya. Berbicara di Rusia 1 atau Rusia 1, Kiselyov yang dikenal sebagai kepala propaganda Putin mengatakan bom bawah air bisa meningkatkan gelombang raksasa tsunami hingga setinggi 500 meter. Drone nuklir bawah laut itu dikenal sebagai
Poseidon. Menurut siaran televisi tersebut, jika Rusia meledakkan senjata semacam itu bisa menciptakan gelombang pasang yang hampir mencapai Schiphol Peak, gunung tertinggi di Inggris dan penuh dengan bahan radioaktif yang akan mengubah Inggris menjadi gurun radioaktif. Ancaman itu muncul setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dituduh media tersebut telah menyarankan agar Inggris menggunakan senjata nuklir untuk melawan Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO terlebih dahulu. Kantor PM Inggris atau Downing Street telah mengecam tuduhan itu sebagai klaim tidak berdasar dan menyebutkan sebagai contoh lain dari disinformasi yang dijajakan oleh Kremlin. Kiselyov mengklaim bahwa Inggris yang bersama banyak negara lain telah memasok senjata dan bantuan ke Ukraina tidak mungkin bisa menandingi Rusia dalam perang nuklir. Dan apa yang akan terjadi setelah kata Boris Johnson tentang serangan balasan di Rusia? Mengapa mereka mengancam Rusia yang luas dengan senjata nuklir sementara mereka hanya sebuah pulau kecil? Pulau ini sangat kecil sehingga satu rudal Sarmat cukup untuk menenggelamkannya sekali dan untuk selamanya. Ujarnya merujuk pada rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat atau rudal Setan II yang bisa membawa 15 hulu ledak nuklir dalam sekali tembak. Rudal Rusia Sarmat alias Setan II, dunia yang paling kuat, mampu menghancurkan area seukuran Texas atau Inggris. Satu peluncuran Boris dan tidak ada Inggris lagi. Kiselyov menambahkan pilihan lain untuk menjerumuskan Inggris ke kedalaman laut adalah drone robot bawah laut Rusia Poseidon. Ini mendekati target pada kedalaman 1 km dengan kecepatan 200 km per jam. Tidak ada cara untuk menghentikan drone bawah air ini yang memiliki hulu ledak dengan kapasitas hingga 100 megaton. Ledakan torpedo termonuklir yang dekat dengan pantai Inggris akan menimbulkan gelombang raksasa tsunami setinggi 500 meter. Gelombang pasang ini juga merupakan pembawa radiasi dosis sangat tinggi. Bergelombang di Inggris itu akan mengubah apa yang mungkin tersisa dari mereka menjadi gurun radioaktif. Tidak dapat digunakan secara permanen untuk apapun, sambung Kiselyov. Bagaimana Anda menyukai prospek ini? Dan Putin memperingatkan tentang hal ini pada 24 Februari jika ada yang mengganggu operasi militer khususnya. Senjata Poseidon telah dikembangkan selama beberapa tahun sekarang dan Putin mengklaim pada 2019 bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dmitry Rogozin, kepala Roskosmos Badan Antariksa Rusia, juga menggemakan ancaman nuklir dengan menyatakan, Boris, jika Sarmat digunakan tidak seorang pun dari Anda akan berkonsultasi satu sama